Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mantap. Pasti semuanya bersuka cita. Amin. Amin. Coba berikan senyumnya kepada saudara-saudaranya di sebelah kanan kiri, Papa, mama. kakak, adik, papa mamanya. Senyum yang manis. Nah, Kak, udah siap? Hari ini kita mau sekolah minggu bersama-sama ya. Minggu ini ditemani oleh Mama Karen dan Katri. Bersuka cita terus ya. Amin. Amin. Kita mau nyanyikan sama-sama. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Apa? Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Mari tepuk Tepuk tangan. tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Sebab apa? Bukankah Yesus berkata damai yang Amin. diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Mari kita bersukaria. Haleluya. Ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Sama mama papa di rumah. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Sebab Yesus berkata apa? Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Terus bersukacita ya adik-adik di rumah ya. Kita mulai ibadah kita dengan doa. Boleh dengan Katri ya. Oke, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau bersuka cita hari ini karena Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk bernapas, bersuka cita bersama keluarga kami. Amin. Tuhan, kami mau beribadah, biarlah Tuhan memberkati rumah kami, Tuhan memberkati hati kami dengan damai sejahtera dari Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah Haleluya. berdoa, haleluya. Amin. Masih terus bersemangat ya adik-adik ya. Kita mau memuji-puji Tuhan lagi nih. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari kita. Mari kita bersukaria, Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi dengan semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yeay. Hari ini harinya Tuhan. Setiap hari harinya Tuhan. Spesial hari ini kita mau bersama-sama berkumpul bersama-sama mama papa kita. Kita mau dengan firman Tuhan. Kita beribadah dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita nyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap hati. dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan
ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yuk kita persiapkan diri kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin setiap kami apa yang boleh kami dengar, biarlah kami boleh melakukannya seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, haleluya, amin. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi ada yang ingat gak minggu lalu cerita tentang apa ya? Tentang apa ya? Penciptaan? Bukan deh Kak? Bukan, salah-salah. Cerita Adam dan Hawa? Bukan juga. Kain dan Habil? Bukan. Ayo, adik-adik pasti ada yang ingat nih. Itu yang tinggi-tinggi itu, tapi gagal. Ah, betul banget. Tentang Kesombongan dari Menara Babel. dan melalaikan Tuhan dalam setiap tindakannya. Iya, betul. Nah, kira-kira kisahnya ini kita terapkan dalam hari-hari apa ya? Kalau sehari-hari, kalau sekarang kan kita nggak bangun lagi menara, ya kan? Iya, Kak. Udah ada menara Eiffel, udah banyak gedung-gedung tinggi, tapi kok Tuhan tidak robohkan? Karena hari ini atau masa-masa sekarang, Tuhan bukan lagi melihat kesombongan dari bangunan yang kita bisa dirikan, atau semegah apapun rumah kita. Kalau Tuhan izinkan iya, tapi Tuhan yang lihat dari hatinya. Bahkan orang yang tidak punya rumah pun atau rumahnya kecil pun bisa melalaikan Tuhan dengan sedikit kesombongan kecil. Tetap aja ya. Iya, tetap aja. Semua kita sedang dilihat oleh Tuhan. Mata Tuhan melihat. Hatinya seperti apa? Nah, tentang kesombongan ini kita bisa lihat dari firman Tuhan nih Kak. Iya, dari Yuk. video ya. Dari video Ada kita seorang dengerin anak yuk. kecil yang mengajarkan kita tentang bahaya kesombongan dari hidup sehari-hari. Ini Iya. contohnya. Dia pikir dia bisa menang, tapi mana mungkin. Tahun depan pasti aku yang paling cepat di sekolahku. Kalau ada aku pasti menang. Mana bisa? Buktinya kamu kalah pas piknik sidang. Semuanya lihat. Caleb, kamu ingat cerita ini? Oh, itu cerita Menara Babel. Pintar. Kenapa mereka mau membangun menara ini? Supaya bisa tinggal di situ? Mereka pikir mereka hebat, jadi mereka mau pamer ke semua orang. Tapi bagaimana perasaan Yehua? Dia tidak suka. Ya, Yehua bahkan buat bahasa-bahasa baru supaya mereka tidak bisa pamer lagi. Tapi semua temanku di sekolah suka pamer. Iya, banyak orang sombong. Papa juga pernah begitu. Tapi itu salah. Kalau kita sombong, kita seperti membangun menara untuk diri kita, seperti Menara Babel. Tahu nggak, kalau aku mau, aku bisa jadi pelari paling cepat di dunia loh. Terserah deh, tapi kalau basket, aku paling hebat. Kata orang, aku berbakat. Padahal aku cuma asal-asalan. Caleb, kalau kamu terus-terusan sombong, itu berbahaya. Kamu tahu alasannya? Karena kita pasti jatuh. Wow. Benar. Selain itu, di 1 Petrus 5 ayat 5, Yehua tidak mau kita sombong. Kalau kita rendah hati, kita tidak akan suka pamer. Karena yang penting bukan pendapat orang. Yang penting itu pendapat Yehua. Nah, bagus sekali ya pelajaran kita bisa ambil dari video tadi supaya kita tidak sombong. Ayo, kita mau lihat di mana nih firmannya. Kita sama-sama buka firmannya, yuk.
Ada di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya. Dibuka Alkitabnya. Buka Alkitabnya Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Yuk, Oke. kita baca bergantian, dimulai dari Mama Karen, Katri. Oke, ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Wah, berarti dari firman Tuhan ini kita bisa melihat nih, ada 2 macam orang. Apa tuh tadi ya? Tadi ada 2 orang yang sedang ke bait Allah ya. Mereka ngapain ya, Kak? Mereka berdoa. Kalau kita sekarang ini 2 orang mungkin kakak sama adik ke Contohnya, gereja. Katri dan Cinita. Ya. Nah, Katri berdoanya, Iya. Ya Tuhan, terima kasih karena aku sudah melayanimu. Aku melakukan hal yang baik. Bener nggak? Aku pelayanan. Iya. Aku memuji Tuhan. Aku berbuat baik. Aku rajin memberi. Aku rajin menolong orang. Terima kasih Tuhan. Apalagi yang harus aku lakukan? Tidak seperti Kalau Cinita doanya gimana tadi? Tuhan, aku orang yang berdosa, aku seorang pemungut cukai gitu. Sampai dipukul-pukul badannya. gitu, Coba. menyesal banget gitu ke Tuhan ya. Iya, dari 2 orang ini yang Tuhan benarkan yang mana ya? Padahal dua-dua kalimatnya bagus. Iya, Tuhan, aku Tuhan. sudah memujimu. Tapi ternyata yang berkenan itu Ya. si pemungut Pemungut cukai. cukai. Kenapa sih berkenan pemungut cukai Iya, kan jahat? kenapa ya Kak ya? Dia mengakui dosanya ya Kak. Ya. Tapi kalau yang orang Orang Farisi, wah, Karena secara tidak langsung dia memuji dirinya sendiri. Iya. Dibilang apa coba di sini? Tuhan, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Berarti dia meremehkan atau mengecilkan pemungut cukai Iya. karena merasa dirinya benar. Dibilang apa ini? Aku tidak sama seperti orang lain, aku bukan perampok. Bukan orang lalim, bukan zina, bukan juga seperti pemungut cukai. Sekalipun dia melakukan kebaikan, sekalipun dia memuji Tuhan berkali-kali ke gereja, kalau dia meremehkan orang, itu tetap juga Tuhan itu tidak tidak berkenan. Iya. Sombong. sombong. Nah, secara Sombong tidak ya. langsung dia meninggikan dirinya sendiri. Iya. Makanya Tuhan bilang, orang yang meninggikan diri dia akan direndahkan. Rendahkan. Orang yang merendahkan diri dia akan Ditinggikan. Tapi ingat, tetap harus ada penyesalan, tidak berbuat lagi, ya, mengaku mengaku di dosa, hadapan mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan. Coba adik-adik di sini, Yo. siapa yang suka sering membanding-bandingkan diri? Iya, aku mau lebih cantik. Aku suaranya bagus, nggak kayak kamu. Suaranya jelek, nggak bisa tuh, nggak bisa gitu. Wah. Atau suka banding-bandingin sama adiknya atau sama kakaknya. Nah. Mami, Cece kan nakal. Kalau aku kan nurut, suka enggak. bantuin mami, begini begitu. Nah, hari ini kita belajar apa ya, Cinita? Hari ini kita belajar untuk tidak sombong dan tetap merendahkan diri, menyenangkan hati Tuhan, orang tua juga, gitu. Nah, hari ini kita belajar untuk tidak sombong, merendahkan diri dan hati, supaya apa? Ketika kita melakukan kebaikan, biarlah Tuhan yang menilainya dan Tuhan menunjukkan ke orang lain. Kalau misalnya kita rajin bantu orang tua, nah tidak perlu dibicarakan, adiknya bisa lihat, Iya. ih ceceku rajin ya, Iya, kakakku rajin, kokoku rajin, aku ikutlah. Nah, jadi berkat untuk keluarganya. Betul, harus Gitu.
melakukannya dengan ketulusan hati supaya orang pun melihatnya dan bisa mencontohnya dan berkatnya jadi double. Amin. Amin. Siapa yang mau seperti anak yang pintar kayak tadi tuh, menyenangkan hati Tuhan, tidak sombong, rendah hati, menyenangkan orang lain, Mengakui kesalahannya. mengakui kesalahannya. Siapa yuk? Siapa yang mau? Siapa yang mau dikenan Tuhan? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Yeay. Katri mau ya? Cinita juga mau Mau ya? dong. Pasti anak adik-adik di rumah juga mau. Yes. Nah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tidak sombong, jangan sombong ya. Nah, oleh karena itu kita tetap terus merendahkan diri, menyenangkan hati Tuhan, orang tua kita di rumah ya. Sekian firman Tuhan kali ini, kita mau akhiri ibadah kita ya. Ya. Satu lagi, ayat hafalannya Kak. Hafalannya dari mana? Diambil dari ayat 14b. Sama-sama kita baca. Oke. 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Supaya kita bisa hafal dan kita mudah mengingatnya. Sekalipun kita hafal, tapi kalau kita tidak melakukan itu juga Zero. Ya, apa itu zero? No. Telur ceplok. Nah, kita mau ingat-ingat ini dan kita mau lakukan, kita mau ingat ya, Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi ketika kita berdoa atau kita mengucapkan apapun itu, ingat kita harus rendah hati dan tulus hati supaya apa? Tuhan memuliakan apa yang kita lakukan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita hampir selesai nih. Kita mau angkat satu pujian ya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Sekali lagi kita akan pujian ini. Bapa Surgawi, dengan sungguh hati. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Biar semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. kita sama-sama satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Tuhan sungguh memberkati kami ya Tuhan, dengan semua yang boleh kami terima hari ini Tuhan. Firman yang begitu luar biasa untuk mengajarkan kami tidak sombong, tetap merendahkan diri kami ya Bapa, menyenangkan hati Tuhan, karena kemuliaan semua adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan orang tua kami, papa mama kami, saudara-saudara kami, adik-adik kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan, dan Tuhan juga menyertai kehidupan kami untuk setiap rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Yeay, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.